Narasumber pada malam hari ini untuk membahas topik Kristologi adalah Bapak Pendeta Dr. Franz S. Manurung, MPH. Beliau adalah Gembala GPDI Makedonia Wates, Yogyakarta. Pendidikan yang dienyam oleh beliau adalah Sekolah Alkitab Batu Angkatan 43 dan 45, kemudian juga mengikuti studi teologi S1 sampai S3 di Universitas Kristen Desa Wacana, Yogyakarta. Dan sampai saat ini beliau adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, dosen perjanjian baru, hermeneutik perjanjian baru, dan studi Pentakosta Universitas Kristen Desa Wacana, Yogyakarta. Beliau sudah berkeluarga dengan istri bernama Mary Kustini, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Levi Pronia Adrian Manurung, 17 tahun saat ini, dan juga Sian Gabriel Manurung, yang berusia 12 tahun. Jadi demikian tata tertib dan juga perkenalan kepada narasumber kita. Kita akan membahas topik Kristologi dalam diskusi intelektual GPDI ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Franz S. Manurung, MTH. Kami persilakan, Pak Franz. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Hans Maki yang sudah memfasilitasi saudara untuk berdiskusi bersama-sama kita di sini. Saya bukan teolog sistematik yang kemudian nanti menguasai banyak hal yang berkaitan dengan sistematika. Ya. Tapi saya coba untuk memberikan apa yang saya tahu terkait dengan topik Kristologi. Topik Kristologi ini memang juga cukup luas, jadi saya berpikir apa yang harus saya sampaikan dari topik ini. Akhirnya saya pikir ya saya akan meng-highlight beberapa hal gitu saja dari beberapa poin. Saya nanti akan mulai dari Alkitab, kemudian masuk di dalam studi Kristologi di abad pertama sampai abad ketiga di bapak-bapak gereja. Saya mungkin tidak akan masuk kepada kristologi fungsional karena mungkin waktu kita terbatas, dan nanti saya langsung akan masuk kepada beberapa topik yang mungkin hangat dibicarakan beberapa waktu ini. Mungkin saya akan ambil 2 teks ayat, kalau mungkin nanti bisa lebih ya kita bisa lihat beberapa teks, yaitu dari Yohanes 1 dan mungkin nanti dari Filipi yang akan menjadi contoh pembahasan dari kristologi itu. Baik, saya akan segera mulai saja. Mungkin dalam beberapa hal nanti saya akan cepat. Yang saya kira Bapak-Bapak sudah paham, saya tidak akan berlama-lama di situ. Saya akan cepat di beberapa hal dan mungkin nanti saya akan agak lama di beberapa poin yang kira-kira penting. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang kristologi, sebenarnya kita itu dihadapkan kepada beberapa pergumulan. Yang pertama adalah dari sisi historis, yang kedua itu dari sisi filosofis, dan yang ketiga itu dari sisi linguistik. Ketika kita mau membahas tentang kristologi dan bicara tentang persoalan Yesus, maka sebenarnya tantangan pertama itu adalah dari sisi historisnya. Bagaimana kita membuktikan historical Yesus itu? Apa yang dia buat? Dan bagaimana dia ada? Siapa dia di abad pertama? Bagaimana perwujudannya? Nah, biasanya di sini kemudian muncul persoalan-persoalan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang ada di dalam teks itu adalah sesuatu yang sangat historis sifatnya.
Maka dalam perdebatan teolog itu ada yang eh, mencoba menjelaskan Yesus historis dan Yesus iman. Misalnya ketika saudara melihat apa yang dikatakan oleh Bultmann dan Caseman, dua orang Jerman itu yang mencoba melihat Yesus sejarah itu penting, yang satu bilang tidak perlu Yesus sejarah, yang penting Yesus iman, karena kita sulit untuk membuktikannya secara sejarah. Yang kedua adalah persoalan filosofis. Di dalam filosofis ini sebenarnya berkaitan nanti kepada persoalan penafsiran. Misalnya kita ingin mengatakan bahwa jika ada berbagai macam informasi tentang Yesus, mana yang harus saya pegang? Mana yang harus kemudian kita ambil? Kalau yang satu bilang teksnya bahwa ketika Yesus disalib, satu orang bertobat di kanannya. Sementara teks yang lain bilang, oh dua-duanya mencemooh. Nah, persoalan-persoalan seperti itu kemudian menjadi sebuah persoalan filosofis. Kalau kita ingin bicara tentang Yesus, mana yang kita mau ambil? Teks yang mana? Mengapa kita harus mengambil yang satu, mengapa kita tidak mengambil yang lain? Mengapa kita menekankan teks yang satu, mengapa kita tidak menekankan teks yang lain? Hal lain yang berkaitan dengan persoalan filosofis misalnya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan sebuah terminologi tertentu untuk Yesus. Kalau kita sebut dia Allah, apa artinya? Kalau kita sebut dia manusia, apa artinya? Kalau kita sebut dia guru, apa artinya? Kalau kita sebut dia Adam terakhir, apa artinya? Kalau kita sebut dia Logos, apa artinya? Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu kemudian kita pahami bahwa dari sisi filosofis ada tantangan-tantangan seperti itu. Yang ketiga adalah persoalan linguistik. Persoalan linguistik ini berarti persoalan bahasa. Nah, apakah sebuah eksistensi itu cukup jelas disampaikan melalui sebuah bahasa, atau apakah sebuah bahasa yang dipakai untuk menjelaskan eksistensi tertentu cukup mewakili eksistensi itu? Jadi kalau kita melihat Yesus, sebenarnya kita mau sebut dia apa? Nah, gitu kan agak sulit ketika kita mengatakan dia Allah, tapi di sisi lain dia manusia. Nah, di sini kemungkinan ada keterbatasan bahasa untuk menjelaskan hal-hal itu. Nah, saya kira tiga hal ini perlu untuk kita pahami ketika kita mau berbicara tentang kristologi. Ya, tantangan-tantangan seperti itu ada dan harus kita sadari. Jadi kalau kita berhadapan dengan banyak orang yang mempertanyakan Yesus dari sisi historis, filosofis, linguistik, kita harus aware dengan persoalan-persoalan ini. Nah, saya kira untuk pertama saya tunjukkan persoalan ini kepada saudara. Paling tidak kita menyadari tantangan kita ketika kita mau bicara tentang kristologi. Kemudian saya akan coba masuk cepat dari penjelasan Alkitab. Ya, saya tidak akan bicara ayat banyak, tapi saya hanya akan mengambil prinsip-prinsipnya saja. Ketika kita bicara kristologi dari sisi Alkitab, maka hal yang kita perlu pahami pertama, saudara, bahwa secara definitif Alkitab itu tidak pernah membangun doktrin kristologi yang baku. Itu tidak ada, ya, tidak pernah. Ya, karena Alkitab tidak pernah memikirkan sebuah gagasan doktrinal sebenarnya dari awal. Tetapi Alkitab menampilkan berbagai gambaran tentang Yesus Kristus yang menjelaskan sisi keilahian dan sisi kemanusiaannya. Jadi dia tidak menulis Alkitab di dalam sebuah bentuk doktrin baku tentang kristologi, misalnya. Itu tidak kita temukan. Karena istilah kristologi sendiri bukanlah sebuah istilah yang kita temukan di dalam Alkitab. Tapi Alkitab menampilkan berbagai gambaran tentang Yesus, baik dari sisi keilahian maupun kemanusiaannya. Jadi kita hanya melihat bahwa PB menggambarkan atau menceritakan Yesus Kristus dan pelayanannya. Maka kita kalau melihat kisah-kisah di Alkitab, kita memang akan agak sulit untuk mengukur Alkitab itu dari sisi pendekatan modern, misalnya. Ya, kita akan sulit untuk melihat dari pendekatan modern.
Karena ketika modern berbicara tentang historical atau bicara tentang biografi, maka detail-detailnya itu sangat jelas sekali. Sementara di Alkitab tidak ada kita temukan sebuah pendekatan biografi yang begitu detail. Ya, sehingga kita tidak bisa mendekati Alkitab memang dari perspektif modern. Karena apa? Karena pengertian sejarah di dalam Alkitab atau dalam dunia kuno dengan kita itu berbeda. Ya. Dan Alkitab ketika itu ditulis sebagai sebuah buku biografi kuno, sastra dalam bentuk sastra biografi kuno misalnya ya, maka kita harus melihat bagaimana sebenarnya tulisan-tulisan zaman itu dipakai atau digunakan. Ketika kita menempatkan Alkitab di dalam perspektif sejarah modern, maka kita akan melihat ada sebuah cara pandang yang disebut dengan anakronisme atau anakronistik, yang hanya menilai sebuah tulisan Alkitab yang bisa disebut sebagai produk dari sudut pandang modern. Nah, di situ akan kesulitan kita, karena ukuran-ukuran yang dipakai berbeda. Alkitab tidak pernah ditulis di dalam kerangka berpikir orang modern, tetapi ditulis di dalam masanya. Maka sebenarnya kalau kita mau mencoba melihat bagaimana para penulis Alkitab menuliskan Alkitabnya, maka kita bisa membandingkan bagaimana tulisan-tulisan kuno itu diproduksi. Apa tujuannya dan seperti apa hasil akhir yang diharapkannya. Nah, itu yang kemudian perlu untuk kita pahami. Jadi ketika kita bicara tentang Alkitab, maka gambaran tentang Yesus yang dimunculkan di sana hanya bicara tentang Yesus dan pelayanannya, karena itulah memang agenda dari penulis-penulis di dalam kitab Injil, khususnya Injil Sinoptik. Kemudian, saudara, gerakan pemahaman kristologi yang ada di Alkitab itu dapat kita lihat yang kita miliki sekarang. Semua rumusan doktrin dalam gereja kita itu merupakan warisan dari hasil konsili-konsili di abad-abad awal, abad-abad ketiga, abad-abad keempat, dan semua yang kita warisi atau hasil-hasil konsili itu adalah kumpulan dari berbagai penghayatan gereja perdana tentang Yesus Kristus yang terdokumentasi di dalam Alkitab kita. Jadi dimulai dari Alkitab, dan dari Alkitab itu kemudian melahirkan berbagai gagasan-gagasan doktrin yang lahir dalam konsili-konsili. Tentu saja konsili-konsili itu merupakan sebuah pertemuan yang sebenarnya dipicu dari sebuah konflik-konflik tertentu. Konflik-konflik itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan penafsiran memang. Tetapi inilah faktanya bahwa kita memang mewarisi rumusan doktrin dari konsili-konsili yang dibuat dalam rangka menjawab berbagai kesulitan di dalam penafsiran itu. Nah, Hans Hafner menjelaskan kepada kita, ini kelihatan nggak ya tulisannya ya, bahwa umat Kristen perdana itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa mereka melihat karya Yesus dan menafsirkan Yesus melalui dua elemen penting. Yang pertama bahwa pengalaman hidup mereka yang telah melihat karya dan pelayanan Yesus itu menjadi dasar bagaimana mereka memahami dan menafsirkan siapa Yesus yang nanti kita lihat di dalam Injil-Injil. Yang kedua, Hafner menegaskan kepada kita bahwa gambaran serta konsep yang mereka miliki sebagai hasil dari pencerahan kitab suci yang dalam hal ini ada di dalam perjanjian lama. Jadi gambaran tentang Yesus yang mereka miliki, yang kemudian kita lihat di dalam PB, itu merupakan sebuah hasil yang mereka miliki sebagai akibat pemahaman mereka tentang PL. Jadi mereka lihat Yesus,
mereka memahami karya Yesus, lalu kemudian mereka mencoba meneropong Yesus dari perspektif kitab suci yang mereka punya, yaitu Perjanjian Lama. Apa yang Perjanjian Lama ungkapkan, dan itu yang mereka kenakan kepada Yesus. Jadi kacamata tafsir yang mereka pakai untuk melihat Yesus adalah PL. Nah, itulah sebabnya hampir semua sebutan atau gelar-gelar Yesus di dalam kitab suci, PB khususnya, itu menggemakan kembali gagasan-gagasan teologi PL atau pemahaman-pemahaman pra-Kristen. Nanti kita akan lihat di sana. Jadi tidak ada gagasan-gagasan PB yang sama sekali tidak berhubungan dengan PL. Makanya kalau PL bisa berdiri sendiri, tapi PB tidak bisa berdiri sendiri tanpa PL. Hafner mengingatkan bahwa untuk dapat memahami proses perkembangan kristologi di dalam Alkitab, maka seorang penafsir atau pembaca perlu memahami beberapa dasar kerangka berpikir. Yang pertama dia tunjukkan yaitu tentang persoalan kehancuran dinasti Daud. Ini latar belakangnya kalau kita memahami apa yang ada dalam PB. Memahami pengaruh dari kehancuran dinasti Daud, pembuangan Babilonia, dominasi atau penjajahan yang dialami oleh orang-orang Israel dari bangsa asing. Satu contoh misalnya gagasan tentang Mesias. Itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman kehancuran mereka. Yaitu hancurnya dinasti Daud ketika mereka dibuang ke Babilonia, dan setelah itu mereka pulang, maka hal yang kemudian dapat menolong mereka mengembangkan kehidupan mereka, salah satunya adalah ide gagasan tentang Mesias yang kita lihat di PB. Itu sebenarnya muncul dari PL. Yang kedua, proses penafsiran atau interpretasi jemaat perdana itu menempatkan berbagai gambaran-gambaran PL itu kepada Yesus. Jadi misalnya contohnya Mesias tadi, Kristus. Ya, itu merupakan gambaran-gambaran PL yang langsung dikenakan kepada Yesus. Makanya nanti sebutan Yesus itu disebut Kristus atau Yesus Kristus. Proses yang ketiga, proses interpretasi terhadap apa yang sebenarnya mereka pahami tentang Yesus. Sekalipun kacamata yang mereka pakai itu adalah kerangka PL, namun sebenarnya apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, apa yang kemudian mereka cetuskan dalam tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru, itu sebenarnya berasal dari Yesus sendiri. Jadi apa yang mereka pahami tentang Yesus, apa yang Yesus katakan, yang sebenarnya menjelaskan tentang hakikat dirinya, itu yang kemudian mereka olah dengan kacamata PL. Sehingga kemudian gabungan pemahaman tentang karya Yesus, apa yang mereka terima dari Yesus, dan apa yang mereka pahami dari PL, membentuk berbagai gambaran-gambaran tentang Yesus Kristus. Nah, tiga hal ini yang merupakan kerangka berpikir penting yang perlu dipahami oleh penafsir ketika mereka atau seorang penafsir mencoba untuk memahami gagasan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Jadi konteks itu tidak bisa kita lepaskan. Baik, kemudian kita masuk kepada beberapa gelar keilahian Yesus yang kita ambil dari matriks PL. Yang pertama nanti kita lihat antara lain adalah Kristus, Mesias, Imam Besar, Adam terakhir, Hikmat, dan Firman. Saya mungkin tidak akan sebutkan semua, saudara, karena waktu kita terbatas. Saya cepat saja, misalnya gagasan Mesias, saya kira saudara sudah tahu ya. Ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya awalnya tidak dikenakan pada Yesus. Jadi kata Mesias itu dari kata Masyak, artinya yang diurapi, yang sebenarnya dikenakan untuk banyak barang, ya. Bisa untuk orang, bisa untuk binatang, bisa untuk benda, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas khusus seseorang.
itu semuanya sebenarnya bisa dipakai dalam kata kerja masyak tadi itu, yang kemudian nanti berarti Mesias. Namun dalam perkembangannya, saudara, istilah Mesias ini kemudian dipakai untuk menjelaskan atau menjadi sebuah istilah teknis tertentu. Ya. Lama-kelamaan itu menjadi istilah yang dikenakan kepada sang tokoh, raja yang akan datang itu. Jadi kalau kita bicara tentang Mesias di dalam PL, jangan buru-buru nafsirnya itu Yesus. Jangan buru-buru. Karena Mesias juga biasanya dipakai untuk orang lain, misalnya Kores, ya, raja Persia yang membebaskan Israel dari pembuangan dari jajahan Babilonia, itu juga Yesaya menggunakan kata Masyak, Mesias untuk Kores, orang yang diurapi. Jadi kalau kita mau khotbah misalnya dari PL ke PB, lalu di PL kita ketemu kata Mesias, nggak usah buru-buru untuk kemudian mengatakan ini Yesus, belum tentu. Jadi saudara perlu memperhatikan konteksnya. Jadi konsep mesianis yang lebih menekankan sisi kelahiran itu ada dalam Yesaya pasal 9 misalnya, ayat 5 sampai ayat 6. Lalu ada gagasan imam besar yang kita lihat di dalam surat Ibrani. Gagasan ini bicara tentang imam besar, konsep Mesias sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya. Dan di situ kita dapat mengevaluasi beberapa hal dari gagasan imam besar. Yang pertama, bahwa Yesus telah mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri untuk menghapus dosa umat manusia. Yang kedua, Yesus telah menjadi mediator antara Allah dan umatnya. Nah, di sini ada konsekuensi logis dari apa yang Yesus buat. Pertama, Yesus memiliki otoritas ilahi dalam dirinya. Dan yang kedua, Yesus memiliki rasa solidaritas dengan mereka yang ia wakili ketika dia mempersembahkan darahnya itu. Lalu yang ketiga, Adam terakhir yang sering muncul di dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, istilah Adam terakhir ini sebenarnya antitesis dari kejatuhan Adam. Jadi kalau karena Adam orang berdosa, maka Adam yang terakhir itu justru membawa kehidupan dan keselamatan. Nah, berbagai istilah tentang Adam terakhir ini ditunjukkan oleh seorang teolog yang bernama James Dunn, bahwa tekanan Adam yang terakhir itu justru bukan pada praeksistensi atau inkarnasinya, tetapi justru kepada sisi kebangkitannya. Ini tentang Adam terakhir. Lalu yang keempat adalah hikmat. Di dalam gagasan tentang hikmat, di mana Yesus juga sering kali dipahami tentang hikmat dengan hikmat oleh Paulus, maka pemahaman Yesus sebagai hikmat Allah sebenarnya merupakan salah satu fondasi untuk menjelaskan pra-eksistensi Yesus kelak di PB. Sebab gagasan hikmat itu sebenarnya adalah sebuah gagasan dari PL untuk menunjukkan karya Allah sendiri. Jadi konsep hikmat itu kita bisa jumpai di dalam kitab Amsal 8 dan dalam berbagai kitab non-kanonik, ya, misalnya kitab hikmat atau kitab sirah misalnya. Di situ jelas ditunjukkan tentang hikmat yang digambarkan sebagai agen Allah. Nanti ini memang memiliki hubungan dengan gagasan firman seperti yang kita lihat di dalam kitab Kejadian maupun Yohanes. Misalnya Sirak 1:4 itu mengatakan sebelum segala-galanya kebijaksanaan sudah diciptakan dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Ini mirip dengan apa yang ada dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Orang-orang yang mungkin menekankan pandangan Arius kurang lebih juga melihat apakah kemudian Yesus diciptakan gitu. Nah, ada ide-ide yang kurang lebih seperti itu muncul dari gagasan seperti itu. Walaupun sebenarnya semua konsep personifikasi ini tidak ingin mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan gagasan bahwa dia diciptakan. Tidak. Tetapi berbagai bentuk personifikasi yang seperti kita lihat ini sebenarnya hanya untuk menegaskan bagaimana karya Allah itu bekerja. Jadi James Dunn itu menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa hikmat yang dimiliki oleh konsep masa pra-Kristen Yudaisme itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya berdiri sendiri. Bukan.
Jadi gagasan hikmat yang dimiliki oleh orang-orang pra-Kristen sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya, tetapi sesuatu yang melekat dengan diri Yahweh itu sendiri. Jadi jika hikmat tadi digambarkan seakan-akan seperti orang gitu ya, dan dipersonifikasi, itu dia lebih ingin menekankan fungsi dari Yahweh itu. Nah, beberapa ayat yang menunjukkan praeksistensi Yesus, misalnya dipengaruhi oleh terminologi hikmat ini, Yohanes 1 ayat 1. 1 Korintus, Kolose, Ibrani, itu gagasannya seperti itu. Terlihat sekali ada di dalam pengaruhnya di dalam tulisan-tulisan PB. Misalnya jati diri keilaian Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari konsep hokma. Hanya menariknya nanti adalah mengapa Yohanes tidak menggunakan istilah hikmat, tapi justru menggunakan istilah firman. Paulus misalnya menghubungkan hikmat Allah yang bekerja dalam penciptaan, dan hikmat itu juga yang hadir di dalam diri Yesus. Nah, yang kelima adalah firman. Sebagaimana misalnya yang kita lihat tentang hikmat, firman sebenarnya juga sejak awal sudah bersama-sama dengan Allah. Itu kita lihat dalam Kejadian 1 dan Yohanes 1. Sehingga kalau kita membaca Yohanes 1, sebenarnya settingnya itu adalah Kejadian 1. Hikmat dan firman itu sering dipahami sebagai cara Allah berada. Sebuah cara di dalam memahami kuasa Allah yang aktif itu. Nah, berbagai alasan mengapa misalnya Yohanes lebih menggunakan istilah firman dan bukan hikmat di dalam Yohanes 1. Nah, ada seorang yang bernama Collins, dia menjelaskan yang pertama bahwa gagasan tentang firman itu dipilih karena idea tentang hikmat di dalam PL maupun PB itu sering digambarkan sebagai sosok perempuan. Nah, kayaknya ini yang kemudian menjadi dasar mengapa Yohanes justru memilih firman bukan hikmat. Yang kedua, gagasan tentang hikmat itu seringkali dihubungkan dengan Torah. Nah, sedangkan kalau kemudian kita memiliki gagasan yang seperti ini, maka sulitlah bagi kita untuk memahami apakah Yesus itu sama dengan Torah. Sehingga kemudian Yohanes nampaknya mengabaikan penggunaan istilah hikmat di dalam Yohanes 1 ayat 1, tapi lebih menekankan istilah firman. Karena memang tidak pernah Yohanes atau penulis PB yang lain mengidentifikasi Kristus dengan Torah. Yang ketiga adalah bahwa baik Paulus, Lukas, dan penulis-penulis penulis Perjanjian Baru yang lain memang menjadi sebuah dasar yang dipakai nanti oleh prolog Yohanes, ya, Yohanes pasal 1 itu dalam menjelaskan Kristus. Sebab memang istilah firman itu juga ditemukan di dalam banyak tulisan-tulisan Perjanjian Baru, bahkan di dalam Perjanjian Lama atau sumber-sumber lain. Nah, ini yang kemudian kita lihat mengapa Yohanes 1 lebih menggunakan gagasan tentang firman. Nah, sekarang saya coba cepat aja karena waktu kita sudah ini di bagian patristik. Kalau di dalam Alkitab itu kita melihat gagasan manusia dan Allah itu secara seimbang dan tidak pernah dipersoalkan, namun di abad ketiga dan abad keempat, nampaknya karena kemajuan pemahaman filsafat Yunani, membuat ide gagasan tentang Yesus itu menjadi sesuatu yang lebih rumit. Karena mereka mencoba untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Apakah dia Allah atau dia manusia? Karena pengaruh dari gagasan filsafat Yunani, khususnya logika-logika Aristotelian, yang sulit untuk melihat secara bersamaan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya persoalan mengapa misalnya teman-teman Muslim atau orang Barat susah sekali untuk memahami Yesus Allah sekaligus manusia, karena mereka itu dipengaruhi oleh ide gagasan filsafat Barat yang dipahami oleh, yang digagas oleh misalnya Aristoteles, ya. Misalnya jika A bukan B, maka B bukan A. Tapi berbeda dengan filsafat Timur yang lebih cair,
dalam memahami ide-ide seperti ini. Nah, di dalam abad awal tentang diskusi kristologi, ada aliran yang namanya doketisme. Jadi doketisme ini adalah kelompok yang ingin menekankan sisi keilahian Yesus. Mereka menolak Yesus memiliki tubuh manusia maupun akal budi manusia. Jadi mereka hanya melihat bahwa yang nampak itu manusia Yesus itu hanyalah sesuatu yang semu. Karena sebenarnya yang ada adalah sisi ilahinya. Jadi kata doketisme atau doketai itu adalah sesuatu yang terlihat. Ini dipengaruhi oleh gagasan gnostik Yunani yang mengajarkan bahwa roh dan benda adalah dua zat yang bertentangan. Sehingga Yesus tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengalami penderitaan ketika dia disalib. Ini gagasan doketisme yang sangat kuat menekankan sisi keilahian Yesus. Misalnya Saturnitus, dia berkata bahwa Sang Juru Selamat itu tanpa kelahiran, tanpa tubuh jasmani, serta tanpa rupa. Kalau dia kelihatan sebagai manusia, ya penampakannya saja dia sebagai manusia, tapi sebenarnya dia ilahi. Lalu sisi yang sebaliknya, kalau tadi menekankan keilahian, yang satu menekankan sisi kemanusiaan. Nama kelompok-kelompok seperti ini adalah adopsianisme. Jadi kelompok ini menekankan sisi kemanusiaan Yesus, menolak sisi keilahiannya, dan salah satu kelompoknya itu disebut ebionisme. Dari kata ebionim, yaitu depur atau orang miskin, ini kelompok-kelompok orang Yahudi di abad perdana yang menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Salah satu tokoh misalnya Paulus dari Samasota yang mengatakan bahwa Maria itu tidak mungkin mengandung firman, sebab Maria tidak berada sebelum segala zaman. Maria tidak lebih tua dari firman, maka yang dikandungnya hanyalah seorang manusia yang sederajat dengan kita. Tapi dalam beberapa hal, dia jauh lebih tinggi dari kita karena dia adalah hasil dari Roh Kudus. Nah, ini pandangan adopsianisme yang kemudian menyeleweng dari gagasan ortodoksi. Jadi ada dua ya, yang satu menekankan keilahian, doketisme, yang satu menekankan kemanusiaan, adopsianisme. Dua-duanya itu ditolak. Nah, pandangan lain yang sebenarnya mirip dengan adopsianisme adalah Arius. Nah, Arius ini mencoba menekankan Allah yang satu. Jadi tidak mungkin Yesus itu Allah juga, kurang lebih seperti itu yang digagas oleh Arius. Jadi Arius dan pengikutnya hanya meyakini Yesus ini sebagai teladan, ya mirip apa yang ditekankan oleh tokoh hamba Tuhan yang lagi hari-hari ini lagi banyak diperbincangkan. Kalau dia menjadi anak Allah, itu hanya melalui proses adopsi, yang kemudian nanti ayat-ayatnya misalnya bisa kita lihat dari Ibrani 1 ayat 2, Lukas 2 ayat 52, dan sebagainya. Jadi Arius itu mencoba menekankan sisi unitaris tentang kealahan. Arius hanya melihat Yesus adalah Sang Firman yang pernah dalam suatu waktu dia tidak ada. Lalu kemudian diciptakan oleh Bapa sebagai yang awal, yang kelak nanti turut bersama-sama dengan Bapa dalam proses penciptaan. Sang Firman, walaupun disebut sebagai Allah, tidak punya esensi yang sama dengan Bapa. Nah, ini pandangan Arius yang nanti diikuti oleh Saksi Yehova, Kristadelpian, Kristen Tauhid, dan yang lain sebagainya. Konsili Nisea ini membahas masalah Arianisme. Memang di satu sisi diberikan jawaban, dia menolak Arius, tapi memang tidak lengkap karena masih muncul persoalan, misalnya bagaimana hubungan antara keilahian dan kemanusiaan ini dijelaskan dalam diri Yesus. Nah, hal lain yang kita lihat adalah pengaruh gnostik di dalam masalah tabiat Yesus. Misalnya gerakan Apollinarius yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh yang sifatnya duniawi dan roh yang sifatnya suci. Mirip dengan gnostik Yunani tadi. Nah, dalam pandangan gnostik, tubuh dan roh itu tidak bisa disatukan.
Karena itu dibutuhkan jiwa, sehingga manusia yang sejati adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jiwa ini seperti jembatannya. Nah, manusia itu memiliki sifat apa ini? Nggak kelihatan tulisannya. Ini bisa ngapusnya bagaimana ya? Yang di atas. Dosa ya, sifat dosa. Sifat dosa ya. Saya nggak lihat Ya. tulis. Sifat dosa, apalagi itu. Jika logos atau firman bergabung dengan kemanusiaan, Jadi jika logos atau firman bergabung dengan kemanusiaan yang lengkap, nah maka firman atau logos itu akan terseret dalam perubahan dan dosa. Jadi karena itulah maka firman atau logos yang menurut Apollinarius itu adalah prinsip dari pergerakan dan kesadaran dalam tubuh Yesus, dialah yang mengambil peran sebagai roh yang menghidupkan dan sebagai akal budi manusia. Jadi pandangan Apollinarius ini mirip untuk menekankan sisi keilahian tadi seperti doketisme. Dapat dikatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati. Ini Apollinarius. Nah, jadi dia mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sisi keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus dengan menekankan sisi keilahiannya. Ini pun nanti ditolak oleh Konsili Nisea. Kemudian ada Konsili Konstantinopel. Di sini pandangan Apollinarius ditolak, ya, karena mirip dengan doketisme yang hanya menekankan sisi keilahian. Lalu ada kelompok yang namanya Nestorian, yang berpendapat bahwa Yesus adalah logos yang punya sifat ilahi yang tidak mungkin berubah secara mutlak. Artinya bahwa logos itu tidak dilahirkan. Karena itu yang dilahirkan hanya pakaian atau rumahnya saja, yaitu kemanusiaannya. Nah, kesatuan Allah dan manusia bukan kesatuan hipostasis atau kesatuan pribadi, tapi kesatuan kehendak. Nah, di sini logos memiliki kepribadiannya sendiri dan manusia memiliki kepribadiannya sendiri. Jadi ada sebuah kesatuan, tapi bukan kesatuan kepribadian, kesatuan kehendak. Kesatuan ini tidak meniadakan satu dengan yang lain. Nah, kesatuan dua tabiat atau pribadi dengan model Nestorius ini nanti ditolak oleh Cyrilius dari Alexandria yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, tapi satu pribadi, bukan dua pribadi. Dia adalah satu pribadi. Keilahian dan kemanusiaannya menjadi dua hal yang tak terpisahkan, tetapi kesatuannya memang tidak dijelaskan waktu itu oleh Cyrilius. Nah, itu baru nanti jelas ketika berbicara di dalam Konsili Efesus 431. Ketika masalah doktrin dua tabiat itu diperbincangkan. Konsili tersebut menghasilkan pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan sekaligus manusia. Nah, di sini Nestorianisme itu kemudian ditolak. Karena dia bukan dua tabiat, dua pribadi, tapi satu. Lalu setelah Konsili Efesus muncul gerakan monofisitisme, yang mana kelompok ini dibangun oleh seorang tokoh yang bernama Etikes. Nah, Etikes berpandangan bahwa tidak mungkin di dalam satu pribadi itu ada dua tabiat. Ini mirip yang coba dibangun oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Oleh karena itu, Etikes mau mencoba menggabungkan. Dia melihat di dalam diri Yesus hanya ada satu, tapi campuran Allah dan manusia. Nah, dia menggambarkan pencampuran itu seperti percampuran besi dan api yang sedang dibakar hingga menyala. Sehingga kemudian sulit untuk dibedakan. Jadi, dia menekankan adanya satu pribadi, satu tabiat yang disebut dengan tabiat campuran itu.
Nah, Etikes berkata seperti ini, aku mengaku bahwa sebelum penyatuan, Tuhan kita itu berasal dari dua tabiat. Tetapi sesudah penyatuan, itu menjadi satu tabiat. Nah, ada seorang teolog bernama Urban menyimpulkan bahwa Etikes ini sangat dipengaruhi oleh gagasan Aristoteles. Dia mengatakan gini pandangannya, bahwa pandangan Aristoteles itu berkata seperti ini. Jika setetes anggur yang tercampur dengan 10.000 galon air atau cahaya dari sebatang lilin yang hilang dalam gemerlap matahari, maka tidak ada benda yang mampu mempertahankan eksistensi individualnya ketika ia dibawa masuk ke dalam kedekatan dari kekuasaan dan kehadiran Allah. Jadi kalau sudah masuk kepada sesuatu yang besar, ya semuanya akan terhisap ke sana. Kurang lebih seperti itu yang ingin ditekankan oleh Etikes. Jadi ada satu penyatuan, satu tabiat, yaitu tabiat campuran. Nah, pada akhirnya masalah mengenai hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus itu diatasi di dalam Konsili Chalcedon tahun 451. Ya. Di mana konsili ini mengonfirmasi 4 teks penting dari pengakuan Nisea yang dilengkapi melalui Konstantinopel, surat Sirilius, lalu gagasan surat Sirilius kepada Yohanes dari Antioquia, dan tulisan-tulisan Paulus Leo. Di situ diungkapkan begini, bahwa pandangan Kristus benar-benar Allah dan sekaligus benar-benar manusia. Dia sehakikat dengan Bapa dalam kealahannya, tapi dia juga memiliki kehakikatan yang sama dengan kita. Di sini dia menentang doketisme, apolinarisme, monofisitisme. Jadi keilahian dan kemanusiaannya tidak tercampur, seperti yang dikatakan Etikes, dan tidak berubah, dan tidak terbagi atau terpisah, seperti yang dikatakan oleh Nestorius. Saya kira kita paham ya dengan ide gagasan seperti ini sangat basic sekali tentang kristologi. Nah, Maaf, Pak perdebatan Frans, ini, ya, 3 menit lagi waktunya. oke. 3 menit. Saya akan selesaikan di sini, nanti contoh tentang diskusi itu kita dalam diskusi aja kita bahas. Jadi perdebatan mengenai hal ini masih terus berlangsung sampai masa reformasi. Misalnya Luther, dia masih mempertahankan pandangan Chalcedon, sehingga Luther bisa berkata dengan gagasan-gagasan yang tidak hanya sekedar menekankan sisi ontologis atau Allah pada dirinya sendiri, tetapi juga kristologi yang berkaitan dengan fungsinya. Misalnya ketika Luther bicara keilahian Yesus itu mempengaruhi kemanusiaannya, dan kemanusiaan Yesus mempengaruhi keilahiannya. Itulah sebabnya dia bisa berkata, misalnya sesudah kenaikannya yang keilahiannya, tetapi juga kemanusiaannya. Jadi Luther dapat berbicara Allah yang menderita. Kok bisa Allah menderita? Ya karena dia mencoba menghubungkan keduanya. Atau berbicara seorang manusia yang menciptakan langit dan bumi. Karena Luther mencoba menggabungkan dua ide itu. Tokoh lain yang berbicara seperti itu kurang lebih adalah Calvin, yang juga mempertahankan ide Chalcedon, bahwa tabiat Kristus tidak berdiri sendiri atau terpisah, tetapi juga tidak bercampur. Jadi bapak-bapak reformasi masih menekankan hal-hal yang kurang lebih dibangun di dalam konsili-konsili sebelumnya. Jadi menurut Calvin, jadi jika Yesus melakukan mujizat, yang melakukan bukan semata-mata tabiat ilahinya, tapi pribadinya. Kalau Yesus lapar, haus, sedih, menangis, itu juga bukan hanya perwujudan dari tabiat ilahinya semata, tetapi juga seluruh kepribadiannya. Nah, di bagian yang terakhir ini sebenarnya saya ingin ajak saudara untuk melihat kasus dari Yohanes 1, ya, bahwa seringkali Yohanes 1 ayat 1 ini dianggap menjadi ayat emasnya tokoh-tokoh seperti Saksi Yehova, Arius, atau mungkin kelompok-kelompok Kristadelfian, bahwa dengan Yohanes 1 ayat 1 jelas bahwa Yesus itu bukan Allah sejati. Saya kira saya stop dulu di situ untuk kita diskusi di situ.
Nanti kita akan masuk untuk mendiskusikan. Menurut saudara, apakah betul Yohanes 1 ayat 1 itu menjadi dasar untuk mengatakan Yesus bukan Allah sejati? Baik, terima Pemahamannya, kasih. Oh, masih terus Pak Frans. saya pikir Waktunya saya 1 menit. kasih dikit Ya, aja baik. untuk mencapai menjelaskan bagaimana pandangan mereka. Jadi pemahamannya Silakan. begini. Di sini ada pernyataan di dalam Yohanes 1, NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, itu ada di dalam frase ketiga ini. Kai theos and hologos. Saudara lihat di sini saya kasih tanda garis ini. Pertama, bentuk nominatif theos ini tidak menggunakan kata sandang. Yang disebut kata sandang ini yang seperti ini. Ho, ini kata sandang nih, ho kata sandang, atau ton ini kata sandang. Nah, yang pakai kata sandang ini cuma logos, sang firman. Jadi menurut mereka dan menurut tata bahasa Yunani itu benar. Saya membenarkan apa yang mereka katakan dalam hal ini. Ketika mereka berkatakan bahwa Allah, firman itu adalah Allah, benar, tetapi Allah itu bukan firman. Nah, orang-orang seperti saksi Yehova, lalu seperti Arius, lalu mengatakan bahwa memang Yesus itu Allah, tapi Allah itu bukan Yesus. Sehingga ia ingin mengatakan, ya Yesus itu bukan very God, Yesus Allah, tapi bukan Allah sejati. Landasannya itu. Karena jika satu tidak pakai kata sandang, misalnya teosnya tidak pakai kata sandang, sedangkan logos pakai kata sandang, ini dalam gramatika Yunani tidak bisa dibolak-balik. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Nggak bisa. Harus dimulai dari yang sandang. Firman itu adalah Allah. Tapi tidak bisa dikatakan Allah itu adalah firman. Pembandingnya misalnya ketika kita membaca Allah itu kasih. Nah, di situ ungkapannya sama. Allah itu kasih, tapi kasih itu bukan firman. Karena salah satunya tidak menggunakan kata sandang. Nah, menurut saudara, benarkah itu? Bagaimana pandangan saudara? Itu pandangan orang-orang yang melawan atau mencoba menjelaskan Yesus bukan Allah. Misalnya saksi Yehova dan sebagainya. Ya, makasih Pak. Saya pancing dengan pertanyaan itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak Frans buat pemaparan yang sangat baik tentang kristologi. Saya tidak akan banyak lagi mengulas, tapi yang unik adalah sebetulnya saya ingin memberi pertanyaan, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, tapi ternyata kasus yang Pak Frans sampaikan itu menjadi sebuah pertanyaan yang juga baik juga. Siapa tahu bisa kita jadikan bahan diskusi pada malam hari ini. Tetapi baik, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, saya persilakan kepada peserta. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya karena waktu kita pendek. Ada 40 menit lagi kita berdiskusi. Dan saya harap pertanyaannya memang ada 3. Jangan sampai satu orang ada beberapa sub pertanyaan. Atau mungkin ingin menanggapi kasus yang Pak Frans tadi sudah sampaikan. Silakan peserta. Mungkin dari saya. Haleluya. Baik, silakan Pak Pendeta Terima Yosua. kasih Pastor Frans atas pemaparannya, materi ini luar biasa. Jadi kalau menanggapi pertanyaan dari Pak Frans tadi, yang Yohanes 1 ayat 1, ya bagi saya itu sama aja dengan, itu kan masalah linguistik ya. Itu kan ke masalah linguistik. Seperti halnya di masalah histori, apakah Yesus itu dalam sudut pandang histori atau iman? Nah, sama aja kalau di Yohanes 1 ayat 1, apakah Yesus itu dalam pandangan bahasa atau iman, kan begitu. Jadi menurut saya kalau kita hanya pijakannya dari Yohanes 1 ayat 1 yang memakai kata itu sehingga meragukan ketuhanan Tuhan Yesus, bagi saya itu sangat ringan, Pak. Belum kuat bukti, karena itu kan hanya dari soal bahasa, dan kita tahu bahwa bahasa itu kan sangat kompleks. Bahasa asli Yunani
bahasa asli Yunani yang mana yang digunakan, bahasa asli Ibrani, bahasa Ibrani mana yang digunakan, bahasa Aram yang mana yang digunakan. Dan dalam perjalanannya waktu penulisan itu kan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi menurut saya, ya tanggapan saya ya, saya lebih ke memahami kristologi dalam sudut pandang iman mungkin ya. Kalau hanya dalam histori atau filosofi atau linguistik ya, itu biasalah kecerdasan kita untuk mengolahnya. Terima kasih. Ya, Pak Yus ya, makasih. Ya menarik juga kalau Pak Yusuf bilang dari sudut pandang iman, itu mirip Bultmann loh. Bultmann itu Ya, tidak punya story. ya maksudnya saya kan itu sangat kompleks lah, tapi setidaknya kita punya pijakan. Kalau kasus yang Bapak kasih di Yohanes 1 ayat 1 itu lebih ke linguistik. Dan menurut saya sangat riskan kalau kita hanya pijakan linguistik. Jadi kita harus lihat dalam keseluruhan. Thank you, Pak. Oke. Tapi bisa nggak kemudian kalau kita kemudian mencoba dari teks Yohanes 1 ayat 1 itu untuk menjelaskan tidak dengan cara demikian. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang menarik, Pak. Silakan kita diskusi. Thank you. Jadi gini, jadi kadang-kadang bagaimana ketika mereka menyampaikan sebuah pandangan itu atau sebuah pandangan terhadap satu ayat, ya memang ada kecenderungan kita kadang-kadang gini, kita tidak setuju dengan pandangan mereka, tapi kita tidak mencoba menjelaskan atau mereinterpretasi gagasan itu. Lalu kemudian kita mengambil teks yang lain. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita diskusikan bersama. Apa memang hanya begitu pemahaman Yohanes 1 ayat 1 itu kan gitu? Sepakai yang dipakai Arius. Arius juga pakai itu. Arius pakai itu. Origenes pakai itu. Lalu orang-orang yang sekarang itu juga pakai itu. Gitu. Saxiopa pakai itu juga. Kristadelfian pakai itu. Kristen Tauhid pakai itu. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain, saya akan coba ungkapkan beberapa pandangan saya terkait dengan hal itu. Ya. Yang pertama, ketika mereka bicara tentang hal ini, memang saya setuju secara tata bahasa gramatika Yunani benar. Tetapi kebenaran tata bahasa gramatika Yunani bukan berarti membenarkan pandangan mereka. Nah, mengapa begitu? Ada beberapa pertimbangan yang kita bisa angkat dari beberapa frase pertama, kedua, dan ketiga itu. Yang pertama, perbedaan itu tidak meniadakan bahwa dengan mengatakan Yesus bukan Allah, very God itu, bukan berarti lalu Yesus tidak sehakikat dengan Allah. Misalnya kita bisa bandingkan nanti dengan pernyataan Yohanes sendiri dengan istilah allos dan heteros. Jadi ketika dia bicara tentang kata yang lain, penolong yang lain, maka kata lain itu dipakai allos, bukan heteros. Jadi bahasa Yunani itu ada dua untuk istilah lain. Yang pertama heteros, lain-lain sekali. Dan yang kedua adalah lain tapi sama. Nah, ketika bicara tentang penolong yang lain, dia bicara tentang parakletos, allos. Yang kedua, yang kita harus perhatikan adalah kata arke dan kata pros di dalam frase pertama dan frase kedua. Nah ini, kata arke ya, yang berarti kepala atau utama atau pertama bisa dipakai di situ. Nah, teks di dalam frase pertama itu menggunakan kata NRK, en, hologos. Di dalam yang awal itu, itulah firman. Makanya di dalam bahasa Inggris itu tidak diterjemahkan kata at the beginning, tapi in the beginning. Jadi di dalam yang awal itu yang mana? Tidak ada yang tahu. Karena dia tidak menggunakan kata yang lain, tapi kata en. Atau kemudian diterjemahkan in. Arke itu kepala. Nah, kalau sesuatu yang di ujung sana, tapi kemudian di dalam yang ujung, itu, maka ini bicara tentang timeless existence. Keberadaan tanpa waktu.
Nah, kalau Sang Firman itu adalah sesuatu yang ada di sana tanpa waktu, maka kita tidak bisa menyimpulkan lain selain Sang Firman itu adalah sesuatu yang berasal dari kekekalan. Dan kalau dia berbeda dengan Bapa, bukan berarti dia tidak sehakikat dengan Bapa. Jadi kalau bicara tentang esensi, maka kita bisa berkata dari kata arche, and arche itu menjelaskan bahwa hologos itu adalah theos. Yang kedua adalah kata pros. Kata bersama-sama itu tidak selalu harus diterjemahkan dengan kata bersama. Tapi kata pros itu juga punya arti berdiri sejajar. Jadi kalau firman dan Allah, Bapa lah kalau mau disebut begitu, berdiri sejajar, kata pros itu, ini menunjukkan ekualitas, menunjukkan kesetaraan. Nah, dari situ menurut saya kita bisa katakan bahwa betul memang hologos tidak sama dengan theos, tapi bukan berarti hologos bukan theos. Kalau Yohanes dari awal saja sudah bicara seperti itu, maka sebenarnya dia ingin tekankan bahwa Yesus itu Allah. Nah, siapa Allah yang dipahami dalam gagasan itu? Nah, kita lihat inilah perbedaan antara kekristenan dan keyahudian yang membuat orang Kristen nanti kemudian dikejar-kejar oleh orang Yahudi karena merobek-robek gagasan monoteismenya, sehingga kemudian monoteismenya orang Kristen menjadi tritunggal. Kalau menurut bapak-bapak gereja kita tri-unity, triun. Kalau menurut bapak-bapak kita Ofler misalnya pakai istilah triun, triunity. Ya, jadi sama monoteis, tapi monoteis yang agak beda dengan orang Yahudi. Nggak heran kalau kemudian kita dicaci maki oleh orang-orang Yahudi itu, karena kita dianggap sudah merusak gagasan monoteismenya. Ya, jadi saya bisa katakan bahwa mereka dalam memahami tata bahasanya benar, tapi kesimpulan mereka nggak selalu harus begitu, karena kita bisa menyimpulkannya dengan cara yang lain. Sehingga ketuhanan dan keilahian Yesus jelas diungkapkan dari Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Frans. Jadi dari tanggapan Pak Frans kita bisa mendapatkan tips. Ini saya kutip. Biasanya kita memang kalau tidak setuju dengan penafsiran atau pendapat dari seseorang dalam menafsirkan ayat, kita sering ambil ayat yang lain atau pakai metode yang lain. Tapi tadi, jika kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda, walaupun kita tidak setuju dengan mereka, kita tidak ambil dari yang lain, tapi kita bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda, seperti apa yang Pak Frans sudah sampaikan. Terima kasih atas tips ini, dan ini bisa berguna bagi kita semua. Adakah mungkin 2 lagi kesempatan saya berikan? Waktu kita masih ada 30 menit, silakan. Saya ada, Pak. Halo, saya ada sedikit tentang Yohanes 1 itu berkaitan dengan yang disampaikan pembicara kita tadi. Di Yohanes 1 itu NRK. Kalau kita lihat, N itu preposisi yang disertai dengan kasus datif. Berarti itu menunjukkan satu keberadaan lokasi dan masa yang mula-mula. Saya setuju dengan yang dibilang Pak Manurung tadi bahwa arke itu masa sebelum segala sesuatu diciptakan. Itu suatu keberadaan kekal di masa lampau. Yang kedua, di kata adalah, itu juga dari N. Kalau kita lihat dia di imperfect. Imperfect itu bentuk lampau dari eimi, berada. Artinya ia atau logos itu telah berada di masa lampau. Tanpa titik mulai ia diadakan. Artinya dia berada sendiri. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang membuat dia
ada. Yang selanjutnya saya melihat di frasa adalah Allah dari Theos N. Artinya bahwa ia telah berada di masa lampau dalam keberadaannya sebagai Allah. Hakikatnya sejak berada memang sudah dalam keadaan Allah. Dan lagi-lagi tidak ada titik dimulai kapan dia menjadi Allah. Jadi kira-kira bagaimana menurut Bapak tentang pandangan ini? Ya, jadi ide-ide itu ya itu yang tadi saya katakan ya. Jadi kata N itu kan artinya di dalam. Di dalam itu tidak spesifik. Makanya kemudian diterjemahkan in the beginning. Memang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita tidak punya istilah lain ya. Makanya dipakai pada. Kalau pada itu sebenarnya menunjuk titik awal. Ya, tetapi oke lah, kita memahami dalam teks Yunaninya jelas bahwa bentuknya datif untuk menjelaskan posisi sang logos itu. Ya, jadi memang dia datif bisa dipakai di dalam gagasan yang berkaitan dengan lokasi atau juga bisa dipakai untuk menjelaskan sebuah objek tidak langsung atau juga alat. Tetapi di dalam kasus ini memang bentuk N itu menjadi sebuah lokasi, tetapi di mana? Nah, tidak jelas. Yang jelas adalah arke-nya. Ya, arke itu sudah di ujung, tidak ada lagi yang di ujungnya arke itu. Kalau itu sudah paling ujung, masa kita mau cari-cari lagi yang paling ujung? Ya sudah itu yang paling ujung, sudah itu kepalanya. Ya, jadi jelas di situ. Memang kita akan bisa ditolong untuk melihat perbedaan logos dan theos dengan perbedaan kata sandang itu dengan mencoba memperhatikan kata NRK dan gagasan pros yang sebenarnya bisa menolong kita untuk memahami siapa logos dan siapa theos dan bagaimana hubungan di antara mereka itu dibangun. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Pak Frans dan juga Pak Ferdinand Lasir. Ya, apakah masih ada yang akan menanggapi Pak Frans untuk kasus yang beliau sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan lain? Masih ada waktu bagi kita 15 menit ya. Baik, silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh bertanya. Silakan. Silakan. Yes. Oke, Pak Frans, topik kita saat ini kan kristologi. Jadi memang kalau kita kembali ke menyinggung monoteisme, pijakannya kan dari monoteisme. Kemudian ada pemahaman trinitas dan sebagainya. Tapi justru saya mau bertanya ke Pak Frans, apakah Pak Frans belajar juga tentang politeisme dengan kata ruah yang ada di Kejadian 1 ayat 1 atau sejarah politeisme ke monoteisme? Ini juga akan menarik. Ya memang ini agak keluar sedikit dari kristologi sih, tapi saya tertarik karena kata ruah, betul Pak. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu kan roh Allah melayang-layang. Nah, kata roh Allah melayang-layang di sana kan ada pemahaman orang yang ngerti bahasa Ibrani bahwa karena itu ditulis kata ruah. Jadi itu bukan berarti juga itu adalah menuju kepada Allah, tetapi bisa jadi kepada ya itu pemahaman politeisme. Ada begitu banyak kekuatan sebelum si Yahweh menyatakan dirinya dia Tuhan, begitu. Jadi banyak Tuhan sebelum Yahweh gitu. Atau selain Yahweh ada yang lain. Dan itu dari kata ruah. Nah, kira-kira Pak Frans mendalami hal ini juga. Oke, saya coba jawab ya. Menurut saya bukan kasih. dari kata ruah itu, Pak. Okay. Bukan dari kata ruah. Kata Elohim. Bukan dari kata ruah. Kata ruah itu tidak menunjukkan politeisme. Elohim yang sebenarnya menunjukkan itu. Jadi kata Elohim, akhirnya im dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kejamakan.
Nah, jadi kalau orang mencoba merekonstruksi sejarah gitu ya, maka ya sebenarnya sisa-sisa politeisme itu masih ada di Alkitab. Mereka berkata begitu. Dari mana? Dari kata Elohim, yang nanti muncul kata kita ketika membahas Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita. Nah, itu. Marilah kita membuat. Nah, beberapa orang yang mencoba melakukan rekonstruksi sejarah, ya pendekatannya sejarah ya, historical criticism namanya, mereka melihat di sisa-sisa politeisme. Ini sisa-sisa politeisme yang ada di dalam Alkitab. Ya, Yahweh itu salah satu Allah panteon begitu ya. Macam-macam. El Shaddai itu ya Allah gitu. Salah satu Allah di situ. LLL yang lain itulah banyak gitu. Kalau kemudian kita mau bicara tentang sisi politeisme, pertanyaannya adalah apakah ada bibit politeisme dalam pemikiran Israel? Nah, itu yang kemudian kita perlu pahami. Jelas tidak mungkin ada. Karena Israel sangat menekankan monoteisme itu. Pertanyaannya lalu bagaimana memahami Elohim? Ya, Elohim itu sekalipun bisa diartikan dalam bentuk jamak, tapi pemahamannya selalu tunggal. Selalu tunggal. Nah, dari mana sih sebenarnya gagasan monoteisme itu? Ada yang mengatakan ini dari Abraham atau dari siapa gitu. Sebenarnya kalau dari penelitian sejarah itu, gagasan monoteisme itu muncul dari seorang pemahaman Raja Mesir namanya Akhenaten. Itu yang sebenarnya nanti akan memulai menggagas tentang konsep yang namanya monoteisme itu. Tapi sekali lagi ini penelitian sejarah gitu ya, historical criticism. Tapi kalau kemudian kita mencoba memahami, ada nggak jejak-jejaknya itu? Ya bisa saja ada. Kita melihat itu banyak kasus, misalnya dalam apa itu Azazel. Nah, ketika ada satu dipersembahkan ke Azazel. Siapa tuh Azazel itu? Nggak terlalu jelas untuk kemudian kita lihat ya. Jadi memang ada jejak-jejak seperti itu. Walaupun nanti gagasan monoteisme itu semakin hari semakin mengkristal memang. Nah, tetapi penelitian sejarah memang membuktikan adanya hal-hal seperti itu, Pak. Tapi bagaimana sebenarnya orang Yahudi sendiri memahaminya? Ya, mereka tidak ada kecenderungan untuk membangun gagasan itu. Justru kalau kita melihat secara ideologis ya, berbagai gagasan monoteisme itu memang muncul dalam rangka menghancurkan berbagai gagasan konsep politeisme yang ada pada waktu itu. Dan mengapa mereka bisa? Karena ternyata gagasan monoteisme ini justru menjadi sebuah gagasan yang dapat menolong mereka untuk dapat meminimalisir gagasan-gagasan yang dapat menghancurkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat pada waktu itu yang dikuasai oleh berbagai konsep gagasan ajaran yang bersifat politeisme. Jadi memang menurut saya akarnya di kata Elohim, bukan di ruah. Kalau di ruah itu kan roh. Roh itu di dalam pemahaman Ibrani kuno itu merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kehadiran Allah. Roh. Jadi ketika mau bicara tentang kehadiran Allah, ya dia bicara tentang roh. Roh itu adalah wujud kehadiran Allah yang nanti dikembangkan di dalam PB. Hanya memang kalau di dalam PL gagasan tentang roh itu terbatas. Nanti di dalam PB konsep tentang roh itu menjadi lebih luas. Di dalam PL gagasannya sangat tunggal, ya. Kalau toh ada iblis itu tetap di bawah Allah, itu tidak pernah jadi musuh Allah, gitu ya. Makanya menarik kalau nanti bicara tentang roh, saudara akan bingung ketika nanti membahas misalnya roh yang daripada Allah itu yang masuk ke dalam diri Saul. Nah, gimana menjelaskan itu kan?
roh yang daripada Allah itu, yang datang dari Allah, yang kemudian membuat Saul tidak nyaman hatinya, sehingga perlu Daud datang untuk nyanyi-nyanyi, sehingga kemudian mengapa gagasannya seperti itu, roh yang daripada Allah. Karena gagasan dualisme itu sebenarnya baru muncul nanti di PB. Yang ada di PL itu cuma satu, Allah itu penguasa tunggal. Jadi Allah lah yang menyembuhkan, tapi sekaligus Allah yang bisa memberikan hukuman, penyakit, dan sebagainya, entah lewat agen-agen tertentu. Jadi iblis tidak pernah ada di bawah pengaruh, tidak pernah menjadi musuh yang betul-betul membuat Allah itu takut. Nanti baru di PB, di situ baru ada seakan-akan pertarungan dua kekuatan gitu. Tapi kalau di PL, gagasannya kan unik gitu. Ketika anak-anak Allah sedang berkumpul, datanglah juga iblis. Wah, itu ngeri. Kalau begitu iblis ini apakah sejenis anak Allah? Nah, ini yang kemudian teman-teman kita kemarin yang heboh-heboh itu menjelaskan bahwa ya Yesus itu seperti siapa? Ya Yesus itu kayak Adam. Seperti siapa? Ya kayak iblis. Siapa? Itu anak-anak Allah. Nah, itu pendeta yang lagi ngetren dibahas kemarin itu. Salah satu ide gagasannya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu persoalan-persoalan yang ada di dalam PL. Ya, Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Frans dan juga Pak Yosia. Ya, jadi sudah 3 penanya yang memberikan komentar untuk kasus yang ditanyakan oleh Pak Frans tentang kasus Yohanes 1 ayat 1. Ya, dan memang pembahasan tentang kristologi tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang singkat ini, dalam malam hari ini. Tetapi minimal pertanyaan Pak Frans dalam membuka ya diskusi kita pada malam hari ini, mana kristologi yang harus kita pegang? Ya, jadi kalau mau melihat Yesus itu, siapa dia? Dan kita sudah diberikan tips tadi dari sudut historis, filosofis, linguistik, dan juga tadi ada ide sedikit dari Pendeta Yosia, jika mungkin tambahkan bintang di situ, iman, begitu, khas GPDI lah mungkin. Tapi baiklah, jika ada diskusi-diskusi kita masih belum selesai, bisa kita lanjutkan dalam grup WA kita, dalam grup WA Forum Intelektual GPDI. Tetapi untuk menutup poin penting dari apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini, Pak Frans, adakah satu kesimpulan atau poin penting dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini sebagai closing statement dari Pak Frans untuk kita memahami kristologi, atau khususnya itu siapa Yesus itu? Silakan Pak Frans. Ya, saya tetap masih punya pandangan yang tradisional bahwa Yesus itu Allah dan sekaligus manusia, gitu ya. Walaupun itu kemudian menjadi titik lemahnya, tetapi buat saya ya memang seperti itu yang disaksikan Alkitab. Alkitab kan tidak pernah repot-repot untuk mempertanyakan mana sisi Allahnya, mana sisi manusianya. Alkitab dengan santainya berbicara seperti itu, tapi kemudian itu menjadi persoalan di abad selanjutnya. Nah, keterbatasan kita seperti tadi saya katakan di awal untuk melihat jejaknya secara historis, secara filosofis dan linguistik, seharusnya menempatkan kita, pertama, kita boleh tetap harus memiliki keyakinan seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi pada sisi yang lain memang kita perlu sadar ada keterbatasan kita dalam memahami semua gagasan tentang Yesus tadi itu. Nah, keterbatasan itu yang seharusnya membuka kita ya lebih rendah hatilah bahwa kita mungkin bisa berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin bisa punya pandangan yang mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi untuk hal seperti itu kita tidak perlu kemudian harus terlalu bereaksi keras seperti apa gitu. Ya kita bisa berbeda. Ya, kalau memang tidak sepakat ya sudah, kita sepakat untuk tidak sepakat ya dengan keyakinan kita masing-masing. Saya sih berprinsip seperti itu karena di satu sisi saya tetap yakin sisi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu seperti yang ada dalam pandangan tradisional. Tapi saya juga
sadar bahwa dalam memahami hal itu kita tidak pernah final. Sehingga kita memang harus lebih rendah hati, paling tidak mencoba belajar mendengar bagaimana orang-orang lain mencoba memahami Yesus. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Frans. Jadi memang kita sebagai intelektual sebaiknya lah sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, kita bisa semakin rendah hati untuk bisa saling mengerti dan memahami. Ya, terima kasih Pak Frans. Kita berikan apresiasi, aplaus kepada Pak Frans yang sudah memberikan materi tentang kristologi pada malam hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang juga sudah menanggapi. Dan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Hans Novi Maki. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur dipertemukan di Zoom ini membahas tema yang sangat menarik. Dan saya kira kita semua sudah terbekali dengan firman Tuhan. Meskipun kalau saya perhatikan, tidak bisa tidak nanti ada kristologi seri kedua, dan bahkan mungkin seri ketiga dan seterusnya. Jadi memang sebetulnya saya hanya mengamati Dr. Frans dari jauh sebetulnya, tapi saya yakin sekali dengan keilmuannya, dan saya enteng aja sebetulnya minta beliau bicara kristologi, dan wow, rupanya memang sangat mahir memang ya membahas kristologi. Tadi sudah ada kesimpulan, tapi mungkin ini tolong kasih bonus ke kami Pak Frans. Saya ada pertanyaan, atau mungkin bukan pertanyaan tapi tanggapan. Hanya saya minta tanggapan saya dari Dr. Frans tentang statement dari ES itu yang bilang bahwa Yesus itu bukan juru selamat karena juru selamat itu Allah. Yesus itu bukan gembala karena gembala itu Allah. Minta tanggapan konkret, Ya. bagaimana tanggapan Pak? Dari teksnya sudah jelas bahwa Yesus itu juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa karya Allah itu tidak hanya satu. Jadi karya penyelamatan itu adalah karya penyelamatan Tritunggal. Tidak cuman satu. Jadi kalau kita bicara Yesus, itu kita bicara karya Allah dalam keseluruhannya. Sebab Yesus tidak mungkin bergerak tanpa Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia disebut Kristus karena kehadiran Roh Allah. Nah, kehadiran Yesus dan Roh ini sebenarnya merupakan bentuk dari kehadiran Allah Tritunggal sendiri. Nanti kalau kita membaca misalnya dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat maka Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, di situ kita melihat ada agent lain. Jadi seluruh karya Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari karya Bapa dan karya Roh. Maka kalau kemudian saya ditanya, sebenarnya siapa juru selamat? Ya Allah Tritunggal yang diwujudkan di dalam karya Yesus Kristus. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi hidup GPDI, masih GPDI berarti semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bapak Kristen Silwanus, ada Pak Ever, ada Pak Ferdinand Lase, Pak Roy Kesemual, ada Donald Wakari, ada Sibulian yang luar biasa, Dr. Buyung dari Sulawesi Tengah, ada juga Bang Eli yang nanti jadi narasumber untuk materi-materi yang menarik ke depan. Ada Pak Jerry, ada Pendeta Mercy Sihite, Andreas, Pak Yahya Surjana, Pak Karel, Om Samuel Zianto, juga Pak Altri, Pak Antorope, Novaritonga, dan teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih sudah bergabung, dan kemungkinan akan rutin kami akan melaksanakan atau melakukan Zoom pembekalan seperti ini. Ditunggu saja waktunya dan materi-materi atau tema-tema yang pastinya menarik, karena kita akan mengangkat hal-hal yang memang lagi diperbincangkan atau topik-topik yang terkait dengan pelayanan-pelayanan kita ke depan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung.
lebih khusus juga kepada narasumber kita, Dr. Franz. Biasanya dokter itu satu kali kasih materi minimal 1 juta, tetapi kita kasih dia 2M. Makasih. Begitu juga dengan moderator kita Pak Tony, kita kasih juga dia 2M. Makasih. Puji Tuhan. Berharap kita bisa nanti pasti, dan bukan berharap, pasti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikut dengan materi-materi yang menarik. Tetapi khusus untuk kristologi, saya rasa nanti kita akan ada kristologi sesi 2 dan sesi 3. Ya. Dan saya berharap Dr. Franz tetap bersedia untuk membekali kita. Puji Tuhan, saya kira itu, dan kita akan akhiri, dan boleh kita foto bersama ya, teman-teman yang mungkin bisa on-kan kamera, boleh ya kita foto bersama, kasih jempol. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi kasih jempol, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Wow, ternyata ada dari Australia juga gabung dengan kita. Nanti beliau juga jadi salah satu narasumber nanti ke depan. Om Sam, terima kasih. Pak Tenti Sayo, terima kasih. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Kristen Silwanus tutup dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sungguhlah Engkau Allah yang sempurna, yang datang menyelamatkan kami umat manusia. Haleluya. Pemahaman kami terbatas, pengertian kami terbatas Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas terus menyatakan diri, menyatakan pribadi, menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih, malam hari ini kami berkesempatan belajar bersama. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karuniakan kepada kami waktu-waktu yang baik, kesempatan yang baik, peluang yang baik Tuhan, untuk kami terus belajar tentang Tuhan. Yang akhirnya apa yang kami miliki, apa yang kami memahami, dapat membantu sekian banyak orang yang mencari Engkau, yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah berjerilah, untuk semua yang sudah membuka kesempatan, mengadakan kesempatan untuk kami dapat bersatu dalam media online ini. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Puji memberkati. Tuhan. Selamat malam. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan Selamat memberkati. Malam Tuhan Yesus Saya akan akhiri ya, semua. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih.